ketika mencari pekerjaan dia itu sudah memikirkan gajinya. Katakan saya untuk menjadi orang sukses harus belajar dari orang gagal. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tekawit. Kali ini bintang tamunya seru lah pokoknya. Kalau Widodo. orang-orang itu biasa tinggal kehidupan di kota itu bayangannya itu kaya, mobil, mall dan sebagainya. Gimana kalau kehidupan orang yang satu ini yang baru pindah dari desa terus nyari nafkah di kota? Langsung aja Pak Widodo, silahkan Bapak. Ya, gimana Bu Eka? Pak, salam dulu deh buat teman-teman di depan. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini Ya, Pak ini Widodo. perkenalkan, nama saya itu Widodo, nama yang dari sosok orang nomor 1 ya di Indonesia, tetapi ini cuma kebetulan aja namanya sama gitu. Kalau orang Joko Widodo, Ya, ini Teguh tapi Widodo. Teguh Widodo gitu. Ini Pak, sebenarnya Bapak ini asalnya dari mana? Kalau saya itu dari Purworejo. Purworejo itu dekat-dekat dari Jawa Tengah ya, Provinsi Jawa Tengah, di dekat Jogja, terus di sekitar Magelang. Ke Jakarta tahun berapa? Saya ke Jakarta itu mulai tahun pertama kali ya. Pertama kali itu udah lama sekali, tahun 1996. Sampai berapa lama? Nah, waktu itu cuma pertama kali orang kampung ya. Kalau saya itu kan orang kampung, begitu ke Jakarta itu tujuannya awal-awal itu cuma main ke rumah saudara. Nah, di situ pertama kali juga mengenal yang namanya ibu kota Jakarta. Itu Norak enggak ya? kayak norak banget, jadi bingung gitu. Nah, setelah itu pulang. Berapa lama berarti di situ? Sesi pertama di Sesi Jakarta? pertama 96 itu cuma 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan habis itu pulang. Nah, terus 97 itu kebetulan itu mulai ada studi kan, disuruh studi. Terus habis itu bekerja dari 2003 sampai 2013 resign. Habis itu kepengen ke Jakarta, padahal waktu itu ini beda, paling anti loh yang namanya mau apa itu bekerja di Jakarta. Karena apa? Taunya di Jakarta itu kan sumpah udah banyak desek-desekan, macet sini sana, wah pokoknya nggak nyaman dah. 2014 mulai ke Jakarta. Berarti udah 6 tahun. 6 tahun. Berarti nggak baru-baru amat, kita salah sasaran. Salah sasaran ya. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada ya. Ya. Nah, itu alasannya kenapa yang tadinya kan nggak mau tinggal di Jakarta tiba-tiba pindah ke Jakarta? Itu alasan saya ke Jakarta. Awalnya di situ kepengen berubah hidup ya. Berubah hidup kalau dia dari teman, dari tetangga-tetangga yang ada mudik itu pengen ini loh rasanya nek mudik pas lebaran gitu kan, lebaran terus ke Jakarta, siapa tuh ada keberuntungan di Jakarta nantinya. Awalnya dari situ, ternyata begitu sampai di Jakarta kayak apa ya, suasana di Jakarta yang saya lihat waktu itu saat masih di Jawa itu kelihatan keras ya. Berarti begitu pindah dari Jawa terus ke Jakarta itu keras. Kelihatan keras Nah, waktu kelihatannya di kerasnya belum sampai di Jakarta tuh, wah kayaknya kehidupan di Jakarta tuh keras banget ya. Apa sih
yang bikin keras apa Dari balok-balok datang kayak gitu tuh kayak iya, gimana dari Jo? Lingkungannya keras. dari lingkungannya Bisa keras. ini nggak bisa dicontohin perbedaannya lingkungan keras sama lingkungan lembek itu apa bedanya kayak gitu loh? Kerasnya di sini di sisi pergaulan. Pergaulan. Kalau di Purworejo sama di Jakarta pergaulannya gimana bedanya? Kalau di Purworejo itu kan pergaulannya itu masih sebatas dari lingkungannya, dengan pekerjaan, dari lalu lintasnya itu masih biasa. Tapi begitu sampai Jakarta, hiruk pikuknya itu udah bikin kepala pusing gitu kan. Oh itu yang bikin keras. Bikin Pertama keras. Kayaknya seakan kepadatan. ya kepadatan dari kepadatan penduduknya. Saya pikir keras itu wah begitu datang sana sini kena balok kayak gitu kan. hampir seperti itu pemikirannya. Terus mulai berapa bulan atau berapa tahun mulai oh ini nggak keras sudah lembek kayak gitu itu gimana? Itu mulai merasakan tadinya keras, sekarang kok Lembek, lembek ya. ya. Sudah kenal tahu Jadi, kali ya. kenal tahu. Kebetulan di situ gini, di sisi masyarakat ya, yang saya lihat sebelum ke Jakarta itu, di Jakarta itu orangnya cuma mikir pekerjaan, nggak mikir kiri kanan ya. Tetapi waktu itu kebetulan saya itu langsung ke pinggiran. Di mana tepatnya? Waktu itu di Kalideres, di perbatasan Tangerang. Apa tuh namanya? Itu di Kampung Asem. Itu di Kampung Asem perbatasannya. Nah dari situ baru merasakan ternyata Jakarta itu ada keramahannya di situ. Ada keramahannya, terus dari sisi apa nih? Dari sisi pergaulannya ternyata masih ada kegotong royong. Nah, itu di tahun berapa mulai merasakan? Itu mulai merasakan sekitar di tahun 2014-an. Oh, berarti di bulannya tahun yang sama, cuma beda berapa bulan? Iya, beda berapa bulan. Mungkin 10 bulan kali. 10 bulan. Dari keramahannya, kemudian dari sisi keagamaannya juga kelihatan agamis. Dibanding di Jawa, itu lebih agamis. Berarti tinggal di lingkungan Betawi. Iya, di lingkungan soalnya Betawi. Kalau tinggalnya di kontrakan bukan Betawi, dari berbagai macam suku itu enggak terlihat kayak gitu lagi ya. Kameramen kita yang biasanya ini sekarang ganti, ada di sana asli dari Betawi. Iya. Yang tadinya ini merangkap ini kameramen, sekarang ini ketiban sampur diwawancarai. Nah, langsung aja nih, karena tadi Bapak identiknya mau datang ke kota itu iming-imingnya itu ada perubahan secara ekonomi. Sudah nggak sih merasakan ada perubahan ekonomi? Kalau dari sisi secara ekonomi pribadi ya tidak dimenafikan itu ada perubahan. Memangnya kalau boleh tahu nih ya, sebut nominal nggak apa-apa kali ya, nggak bilangnya kira-kira kayak. Waktu di Purworejo itu penghasilan per bulan Bapak bisa dapetin kurang lebih berapa? Kalau di Purworejo waktu itu ya kurang lebih sekitar, mungkin nggak pantas ya. Nggak apa-apa, karena biar tahu aja kayak gitu. Jadi biar maksudnya kan, oh ternyata real, tapi juga ada yang enggak juga kayak gitu ya. Jadi ini kan kita ngebahas masalah kehidupan yang nyata kayak gitu, bukan yang kayak di sinetron ke Jakarta terus tiba-tiba punya mobil mewah, rumah mewah kayak di sinetron kan begitu kan. Terus di kampung juga sebenarnya nggak susah-susah banget yang seolah-olah tuh ya tidurnya di gubuk kayak gitu, makanya dari hasil nyangkutin tanaman kan nggak gitu juga kan. Nah maksudnya ini disebutin nggak apa-apa tapi pukul rata aja kayak gitu loh, jangan terlalu
kok mas Gian nggak usah kayak gitu. Kurang lebih kayak Oh ya, gitu itu lah. kalau di waktu di Jawa itu pas waktu masih bekerja di suatu mungkin kayak di universitas ya, tetapi nggak mau saya sebutkan Ya nggak usah yang itu aja jangan. ya. Oh. Nah itu waktu itu 2013 saya udah mendapatkan 2.500.000-an lah, sekitar segitu. Tapi nanti dari plus-plusnya ada juga kan, tetapi kalau uang segitu waktu itu di kehidupan di Jawa untuk makan untuk sendiri itu Cukup. udah bisa untuk nabung. Oh iya. Udah bisa untuk Nah, nabung. begitu di Jakarta? Sampai di Jakarta itu waktu itu kebetulan jadi pengajar ya. Untuk jadi pengajar kebetulan juga itu masih honorer, itu ya masih di antara kisaran dari belum sampai melebihi Yang di yang Jawa. di Jawa Oh, gitu. Sampai bisa melebihi yang di Jawa itu butuh waktu berapa tahun setelah di Jakarta? Setelah di Jakarta ini bisa melebihi yang dari Jawa. Kebetulan itu ada sampingan sih. Nggak apa-apa. Ada Kan kita nggak berbicara pekerjaan pokok totalnya Ya, berapa yang dapetin. ada sampingan yang di situ ada pengolahan dana pribadi gitu kan. Ya dari pengolahan dana pribadi itu ada sedikit tambahan yang tadinya belum mencapai UMR, ya alhamdulillah dengan tambahan itu bisa mencapai UMR gitu. Berarti kisaran 4 ke atas dapat ya. Ya, Terus menurut Bapak cukup itu di Jakarta segitu? kalau di Jakarta dengan uang segitu mungkin kalau sendiri masih bisa cukup ya. Tetapi kalau sudah berkeluarga itu apalagi sudah mempunyai anak satu, kayaknya harus bekerja keras, harus masih Jadi itu kan udah ngeliat ke sini nih, pindah dari Purworejo terus ke Jakarta, udah sesuai dengan target impian yang diinginkan nggak ketika pertama kali ingin berhijrah? belum, Tapi masih jauh. kira-kira yakin nggak di sini bisa ditaklukkan di Jakarta? Itu kalau kita yang jelas untuk menaklukkan kerasnya hidup di Jakarta, itu yang pertama itu kita jangan malu dah. Jangan malu ya. Jangan malu, jangan gengsi apa yang dikatakan orang mungkin dari sisi pekerjaannya itu seperti apa, yang penting kita bekerja halal aja. Itu dengan kita bisa melihat peluang sekecil apapun, kayaknya dengan kita bisa bekerja keras itu nanti kayaknya akan bisa. Yakin setiap orang yang dari desa ke kota nih atau dari manapun terus pindah ke Jakarta itu pasti akan sukses. Asal dia itu berani bekerja keras. Berarti Bapak sudah meyakini bahwasanya saya baru berapa tahun aja udah tahu nih cara-cara menaklukkannya, artinya tetap akan tinggal di sini terus ya. Akan tinggal di Jakarta. Sarannya buat teman-teman yang ingin berhijrah ke Jakarta itu apa supaya dia nggak down kayak gitu? Mungkin gini ya, untuk teman-teman yang khususnya itu yang anak-anak baru lulus sekolah atau lulus kuliah, itu di Jakarta itu bukan semata-mata tujuan kita untuk sukses. Itu satu. Kita mau sukses itu di mana saja itu kita bisa sukses. Yang penting satu, kita itu mempunyai keahlian, terus kita tahan banting terhadap sesuatu hal yang sekiranya tidak sesuai dengan angan-angan kita,
Terus satu lagi, kalau kita mau bekerja, kita ingin bekerja di suatu tempat, itu kita harus mau mengikuti aturan tempat tersebut. Kemudian kita juga jangan menuntut dengan gaji nominal berapa, karena angkatan muda sekarang yang baru lulus belum punya pengalaman, itu salah. Menurut saya itu salahnya gini, ketika mencari pekerjaan dia itu sudah memikirkan gaji, padahal harusnya kalau menurut saya itu kita mencari pekerjaan, carilah pengalaman dulu. Di tahun keberapa kita punya pengalaman, itu nanti buat modal kita untuk naik ke gaji yang lebih tinggi gitu. Jadi intinya kita mau bekerja keras, tahan banting terhadap kondisi yang ada, jangan takut nanti kita nggak bisa makan atau gimana. Terus itu yang dari sisi kita bekerja sama orang lain. Kalau dari sisi kita itu mempunyai keahlian dengan skill kita, itu kita nanti bisa membuka usaha. Nah, kalau membuka usaha itu kan lebih luas lagi ya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya harus lebih luas lagi, karena kita usaha kita yang kita rilis itu ternyata nggak berjalan sesuai dengan kemampuan atau angan-angan kita belum dapat hasil. Jadi kiat sukses menurut saya, Jakarta itu tempatnya uang, Jakarta itu tempatnya orang sukses, semuanya ada di Jakarta. Tetapi kalau kita itu mindsetnya itu kita ke Jakarta itu pasti sukses, itu salah besar. Karena kesuksesan itu tidak cuma di Jakarta, di daerah pun kita bisa sukses gitu. Menurut Bu Eka gimana? Mungkin dari Bu Eka itu yang awalnya Bu Eka itu mungkin pertama kali ini gini, ini mungkin sekarang gini ya, ini channel gonta-ganti ambil alih. Tadinya saya itu diwawancari, sekarang saya yang ingin ya sedikit bertanya-tanya sama Bu Eka ya. Jadi begini Bu, mungkin pertama kali Bu Eka memperkenalkan diri itu nanti dari Bu Eka itu mungkin aslinya dari mana, terus sekarang posisi Bu Eka itu bekerja atau berwirausaha itu di bidang apa, itu silakan nanti bisa dikenalkan sama teman-teman sekalian. Sebenarnya masih lebih nyambung ini ke, saya akan jawab, tapi saya penasaran nih sama yang penduduk asli Jakarta. Boleh nggak kameramen saya tanya? Tar aja. Enggak, masalahnya kan kita pendatang juga nih sama. Itu takut nggak ada pendatang di sini? Ya. Tergeser nggak persaingan dengan banyaknya pendatang-pendatang dari luar Pulau Jawa maupun di Pulau Jawa sendiri gitu. Masing-masing lah. Jadi nggak takut ya? Takut ya. Nggak takut rezeki nggak ada yang nggak bakal Nggak ketukar bakal gitu ketukar. ya. Ah, itu. Silakan Bu Eka bisa sedikit ngasih masukan mungkin tentang kehidupan Bu Eka, tentang pengalaman Bu Eka di Jakarta. Silakan. Waduh, kalau pengalaman di Jakarta mah saya walaupun orang Jawa dari Pekalongan, orang dari belum lahir aja udah di Jakarta. Oh begitu. Terus? Begitu lahir juga udah di Jakarta. Ya. Sempat di Jawanya itu sebentaran doang, paling cuma setahun kali ya, itu tinggal di Surabaya, itu masih kecil banget. Selanjutnya ke sini di Jakarta, dari SD
SD, SMP, SMA sampai estelar ya itu di Jakarta kayak gitu kan. Jadi tahu kondisinya seperti apa gitu. Jadi begitu datang di Jakarta nggak merasakan kayak bapak langsung keras. Gitu ya. Iya, soalnya saya tidur di kasur. Oh gitu, bisa Nggak sih. aja ya. Nggak, maksudnya Iya. ya nggak berasa keras, orang baru lahir juga udah biasa kayak gini ya. karena Karena udah dari lahir udah lahir sih sebenarnya di Pekalongan, cuman begitu abis lahir langsung dibawa ke sini. Oh, Karena orang tua merantau di sini. berarti sama aja kayak Bu Eka itu sebenarnya orang Sini, Jakarta ya, orang karena Jakarta. dari kecil di Iya. Jakarta ya. Nah itu pengalaman Bu Eka sebagai orang Jakarta X ya. Oh, itu kira-kira gimana nih? Ya pengen tahu biar mungkin pemirsa juga ingin tahu tentang Bu Eka. Wah, kalau mau tahu tentang saya banyak. Nanti diklasifikasikan saja tentang apanya, dan Ya. tentang apanya. Kalau di sini sepintas saja. Ya, silakan. Saya intinya masih berjuang. Udah itu aja. Berjuang yang model perjuangan yang sedang dirintis Bu Eka mungkin di bidang apa? Ya, di bidang ekonomi, keagamaan, dan asmara serta karir. Oh begitu. Oh, itu masih berjuang semuanya. Masih Ya berjuang, Bapak ya. kameramen ya. Ya, ya, ya. Kalau dari pengalaman perjuangan Bu Eka itu sampai di mana? Sampai di sini. Sampai di sini ya, sampai di channel ini ya. Iya, sampai di sini. Ah, ini yang terakhir. Belum terakhir sih, maksudnya Belum, ya. terbaru. Terbaru ya. Nanti berarti bisa dilanjutkan Ada ini. yang lain. Ini Iya, masih iya, ada banyak. lanjutan banyak yang Ah, perlu ah. dibahas tentang mungkin sisi lain dari Bu Eka, kita kan belum tahu gitu. Nah, kita nggak tahu ya, kali aja terkenal terus udah tahu duluan biografinya kayak gimana ya, Ya, kan. ya, Nah, betul. bentar kalau udah keburu terkenal nggak bisa nyarinya, susah. Oh Ya, begitu ya. sombong amat. Mimpi dulu. Terus apalagi nih, apalagi? Itu dari sisi kehidupan ya, dari karir, dari itu yang masih di silent sama Bu Eka ya. Mungkin dari sisi tentang ini yang ada kaitannya dengan channel sebelumnya. Ya. Nah, channel sebelumnya kita kan membahas tentang mencari harta, tetapi mencari harta kekayaan tanpa apa ya? Tanpa pesugihan. Tanpa pesugihan, tanpa pesugihan, Tanpa tumbal. tanpa tumbal itu. Kalau dibilang itu temen kameramen itu tanpa tumbal. Jadi gini, Bu Eka pernah nggak mengenal yang hal-hal seperti itu? Pernah. Mungkin yang di sisi yang seperti apa gitu. Pernah. Ada pengalaman pribadi Bu Eka? Banyak. Gitu. Salah satunya itu jangan banyak. Ntar sampai sehari 2 malam Ya, nggak habis. makanya kan nanti kita akan buat channel pengalaman pribadi saya yang sudah dikelompok-kelompokkan dari segi apa ya, asmara ya. Nanti akan ada channel bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik dan benar supaya hidup bisa lebih baik, intinya kayak gitu. Wah, Ya, asik bisa, ini, Pak. asik. Terus dari mana? Dari patokan kegagalan hidup saya supaya jangan sampai seperti saya patokannya kayak gitu. Ya. Patokan saya untuk menjadi orang sukses harus belajar dari orang gagal, Ya, betul. kayak gitu. Betul. Jangan belajar dari orang sukses. Berarti Karena dia dari ngeliat kegagalan kita Hmm. bisa mengeksplor kegagalan biar orang lain pun nggak meniru ya. Nah, betul sekali. Gitu Jadi ya. hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan itu bisa terhindar oleh orang-orang yang pengen Orang yang sukses pengen gitu. sukses. Nanti tips dari trik saya itulah yang akan banyak saya ceritakan kegagalan hidup saya Ya. dari segala aspek, baik asmara, karir, kesehatan, kayak ramalan zodiak. Ya.
betul betul Nah, itu. kayak gitu. Jadi nanti dikupas tuntas di ada- beda episode kayak gitu. Oh, oke, siap. Nanti bisa kita siapkan ya pemirsa ya. Ketika ini di channel Eka Wit itu nanti akan banyak membahas tentang itu kehidupan dari tips and trick dari kehidupan, terus dari pengalaman pribadi, dari kegagalan itu nanti bisa kita kupas. Betul. Jadi pengalaman saya itu nggak cuma berkutik pada dunia asmara, kesehatan, karir, bisnis saya alhamdulillah udah ya semua jenis bisnis sudah saya pernah kerjakan. Itu nanti yang kayaknya yang menarik itu nanti dari pengalaman bisnisnya Bu Eka Jangan ini salah. nanti. Dalam mendapatkan menggait cowok yang kaya menarik juga. Iya, Buat itu nanti wanita ya boleh nggak? Pengaruh. boleh itu. Menarik Boleh gitu. itu nanti bisa Ah. di explore lebih jauh. Nah, terus bagaimana punya teman yang benar, yang tepat itu juga harus gitu. Karena banyak banget loh, apalagi di Jakarta ya. Iya, iya. Teman itu sudah meskipun Banyak ya. banyak. Banyak ya. Oke, begitu aja ya. Oke, Nanti ya. sampai jumpa di Ya. channel berikutnya ya. Oke. Maksudnya di apa ya? Judul-judul Nanti kita berikutnya. bertemu lagi di channel Wit Eka Eka Wit sorry kebalikan. di Ya. Eka Ulah lo.